harapannya ya nantinya kita sudah tidak bermasalah dengan limbah gitu loh. Bahkan insya Allah ya limbahnya akan menjadi berkah gitu. Harapan saya itu ya itu sudah. Kalau misalkan limbah itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendrik Kuswanto. Nama saya Hendrik Kuswanto. Dipanggil juga Bapak Rizal. Bapak Rizal. Saya tinggal di Desa Curah Kalak, tempatnya di Dusun Tengah. Di Dusun Tengah, Desa Curah Kalak. Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Terinspirasi dari banyaknya limbah memang di lingkungan kami, terutama di Dusun Tengah sendiri, di Kampung Curah Kalak saya sendiri, itu mayoritas warganya adalah petani dan peternak. Rata-rata di setiap warga itu pasti memiliki ternak gitu. Jadi di situ ada banyak kotoran ternak berupa kotoran padat maupun kotoran cair. Itu antara kotoran padat dan urin yang ada, itu ada urin. Terus dari limbah-limbah lingkungan sendiri itu saya juga dekat dengan pasar, di situ ada limbah pasar. Dengan banyak pedagang juga ada limbah cucian beras bagi apa itu penjual nasi itu. Terus untuk penjual ada juga penjual ikan laut itu, penjual ikan bakar itu ada di situ, ada air cucian ikan, ada jeroan ikan. Jadi berawal dari banyaknya limbah, jadi saya melakukan kegiatan ini. Limbah pasar itu, sayuran pasar itu saya buat jadi POC, jadi MOL, jadi mikroorganisme lokal. Kalau yang dari pasar saya buat untuk menjadi mikroorganisme lokal, seperti yang tadi di sana itu ada itu. Jadi di dalam dong itu adalah mikroorganisme lokal. Tapi kalau limbah rumah tangga seperti air cucian beras, air ikan, terus jeroan ikan, terus di sini juga ada limbah jamu, itu rempah-rempah itu saya buat fermentasi, saya campur lagi dengan limbah yang di kandang itu ada limbah cair, itu ada urin sapi, itu saya jadikan satu, saya buat jadi limbah cair karena banyak di proteinnya, jadi saya bilang itu limbah cair asam amino ya gitu. Awalnya kalau dari basic pendidikan, saya dulu pernah sekolah terakhir di STM, Sekolah Teknik Mesin saya itu. Jadi dulu saya itu sekolah teknik mesin di Ibrahimi. Saya lulusan tahun 97, 98 saya di STM Ibrahimi di Situbondo. Saya alumni sana. Angkatan ketiga, jurusan saya mesin otomotif gitu. Kalau dari latar belakang pendidikan, ya. Kalau itu ada juga sedikit basic pada waktu saya bekerja di salah satu perusahaan, saya di apa itu, disekolahkan lah istilahnya lah, dikursuskan itu loh, di laboratorium, di bagian mikroorganisme gitu, mikroorganisme bagian makhluk-makhluk halus gitu, untuk lihat-lihat plankton itu loh, di perikanan itu loh, lihat plankton, lihat nitrit, lihat pH. Nah, ternyata saya berinteraksi dengan masyarakat itu, ternyata pengetahuan itu adalah bisa digunakan di dalam pertanian. Nah, itu. Jadi apa yang saya analisa di perikanan ternyata di pertanian itu banyak manfaatnya gitu loh, untuk melihat
pH-nya bagaimana. pH itu sangat dibutuhkan di pertanian. Terus mikroba itu juga banyak dibutuhkan di pertanian sebagai bahan pengurai untuk pembuatan kompos atau bahan fermentasi, entah itu fermentasi pakan atau itu fermentasi kompos, itu semuanya itu ternyata banyak yang bermanfaat untuk di dunia pertanian. Nah, setelah itu saya juga bergabung di pertanian itu menjadi bersama pertanian itu diajak juga untuk pelatihan seperti itu. Dilatih juga tuh dari dinas pertanian itu latihan tentang pembuatan pupuk organik, tentang pembuatan agensi hayati dan lain-lain itu. Alhamdulillah saya cepat nyambung karena basic saya dulunya pernah pada waktu itu juga masih dalam bekerja, masih dalam bekerja di mini laboratorium di perikanan swasta seperti itu. Berlatar belakangnya dari limbah dibuat menjadi bahan organik lah, jadi kompos, menjadi bahan-bahan organik itu. Pengalaman selama ini ternyata ya tidak rata-rata hampir semua, jadi tidak terfokus pada satu unit budidaya itu, enggak. Jadi misalkan ke tanaman holti ya masuk, ke tanaman pangan juga masuk, ke perkebunan pun juga masuk. Jadi di semua sektor pertanian hasil dari olahan limbah ini bisa diterapkan tanaman misalnya semangka, melon, tomat dan lain-lain itu bisa diterapkan di sana. Kalau di organik, dalam kegiatan saya ini sebetulnya untuk melakukan kegiatan, aktivitas atau edukasi apa itu sebetulnya sudah saya kira tidak terlalu banyak tantangan atau hambatan. Cuman ada yang hambatannya itu kalau dalam proses pembuatan itu saya tidak begitu banyak menemui hambatan. Yang perlu dikeluhkan itu ada sedikit, cuman kadang kadang petani misalkan pemakai itu kadang rasa sifat untuk berbagi, untuk sama-sama berhasil itu loh yang kadang muncul. Kenapa saya bisa berasumsi seperti itu? Contohnya misalkan petani A petani A itu sering minta, "Mas, ada anunya Mas, tolong Mas dikirimi itu Mas asam aminonya, Mas tolong dikirimi komposnya." Lah, itu yang jadi heran saya itu kenapa kok AA itu aja loh kok tidak merembet ke B, ke C gitu loh. Kenapa kok itu? Kan berarti kemungkinan faktor apa juga enggak tahu ya, mungkin tidak mau berbagi lah, iya berbagi dari manfaat itulah, mungkin dari segi manfaat itu ya. Dari organik ini sendiri. Iya, dari manfaatnya itu sering itu. Jadi loh, saya lihat saya mati ini kok minta dikirimi terus, tapi kok gak nular itu loh ke sebelah itu loh. Itu yang jadi anunya itu, yang jadi insya Allah manfaatnya besar sekali. Karena ini kan juga hasil dari olahan limbah ini ternyata bisa oleh pemakainya itu, oleh petani itu bisa dimix dengan pupuk kimia seperti itu ya. Itu hasilnya lebih maksimal kalau dimix dengan pupuk kimia, walaupun dengan bisa menekan bisa menghemat pemakaian pupuk kimianya itu bisa dihemat gitu. Jadinya kolaborasi, istilahnya perpaduan ya, pencampuran lah istilahnya, pencampuran antara organik dan kimia itu, alhamdulillah petani merasakan efek yang dampaknya itu ya bahagia lah. Kalau dibilang unggul kimia atau unggul organik, saya kira itu
memang perlu karena organik itu kan nantinya kan juga menjadi kimia gitu loh. Cuman bedanya kan diproses kan, prosesnya ada di tempat di sekitaran tanaman sendiri. Kalau kimia itu kan nutrisi yang siap saji, siap untuk diserap gitu, instan itu kan, instan seperti itu. Saya pikir ya tergantung kita lah bagaimana anunya itu. Tergantung keperluan dari. Jadi sebagai petani harus bisa, kalau bisa itu membaca lah, mengenali lah kebutuhan itu. Jangan sampai terjadi over atau gimana gitu loh. Jadi harus tetap seimbang. Jadi organik juga toh akhirnya nanti menjadi prosesnya itu menjadi kimia juga gitu kan. Metode yang saya gunakan dalam pengolahan limbah ini ya pakai fermentasi. Jadi metodenya fermentasi ya. Oh iya, jadi pembuatannya sama. Yang padat pun yang padat itu juga kompos itu fermentasi, yang cair seperti asam amino pun juga proses fermentasi. Iya, semuanya fermentasi. Iya. Bahan organik tidak ada yang bisa difermentasi. Semua kalau menurut saya ya, sepengetahuan saya, kalau yang namanya bahan organik bisa semuanya difermentasi. Iya, kecuali plastik ya, itu kan sudah anorganik. Jadi kalau masih berupa bahan-bahan organik semuanya itu saya yakin bisa difermentasi ya. Iya. Quality control saya kontrol tidak punya ya, kalau secara misalkan secara akademisi mungkin ya, enggak punya saya. Cuman kontrolnya gitu ya. Jadi kegiatan yang saya lakukan, apa yang saya olah, entah itu kompos, entah itu padat maupun asam amino seperti ini yang cair, kontrol saya dari petani cuma. Jadi petani begitu kok minta dikirimi lagi gitu lah, itu berarti saya yakinkan berarti bermanfaat lah, walaupun tidak tahunya manfaatnya sebatas mana, tidak tahu. Yang penting ternyata si A minta dikirimi lagi, Mas kirim lagi, Mas kirim lagi, misalnya seperti itu. Itulah yang jadi kontrol saya. Kualitas kontrolnya iya, alami. di alam itu. Saya pikir ya iya, karena tidak mungkin kan, misalkan minta dikirimi, Mas saya mau pakai sekali. Kalau nggak berasa manfaat, kemungkinan kan tidak mungkin untuk pakai lagi. Ternyata setelah panen berikutnya pakai. Ya saya kira itu cuma bisanya saya di kontrol kualitinya ya dari situ, mungkin bermanfaat gitu loh bagi petani gitu. Pasar target utamanya yang pasti ya Pak Camat yang punya tani, tapi ya maksudnya ya petani, yang punya pertanian atau perkebunan atau mungkin juga nelayan yang punya tani. Semua ibu-ibu rumah tangga juga banyak kok yang suka koleksi tanaman hias atau ya itu tanaman hias, kadang juga tabu lampot, kadang seperti itu. Jadi bonsai ya itu sering juga saya ngirim ke bonsai itu kering, itu baik padat maupun cair sama. Sebenarnya kan dasar dari pembuatan organik ini sendiri kan secara naluri sosial. Iya. Sosial. Bagaimana limbah itu bisa termanfaatkan dan bisa mengurangi limbah yang ada. Iya, tujuan utamanya itu. Dulu di sini paling enggak ini pagar ini hampir roboh sudah. Yang namanya kotoran ternak itu pasti kayak gini. Apalagi kalau pas musim hujan gini, jalan-jalan kemana-mana itu kotoran itu. Sekarang alhamdulillah dengan adanya dengan saya memulai untuk mengolah limbah itu tidak sampai terjadi lagi seperti itu. Saya sosial itu rata-rata membagikan atau menginformasikan bahwa saya itu kegiatan saya itu. Karena saya juga termasuk
kalau dibilang itu PPS, saya itu PPS. PPS itu penyuluh, istilah dalam dinas pertanian. PPS itu adalah penyuluh pertanian swadaya. Nah, saya ini yang termasuk penyuluh pertanian swadaya. Artinya saya itu berbagi, misalkan saya katakanlah bisa apa, punya ada keterampilan apa gitu ya. Ya saya sampaikan ini loh. Saya punya kegiatan membuat kompos seperti ini. Gitu. Jadi arahnya ya banyak biar orang itu tahu begini loh caranya membuat kompos, begini loh caranya membuat asam amino itu. Sendiri minimal kalau misalkan kegiatan yang saya lakukan ini bisa untuk ditiru, ada yang meniru, ada beberapa titik atau mungkin ada di mana melakukan kegiatan ini, di mana melakukan olah limbah, di mana melakukan olah limbah. Harapannya ya nantinya kita sudah tidak bermasalah dengan limbah gitu loh. Bahkan insya Allah ya limbahnya akan menjadi berkah gitu. Harapan saya itu ya itu sudah, kalau misalkan limbah itu tidak menjadi masalah lagi gitu loh. Tidak ada masalah tentang limbah. Kalau salah satu, ini kan contoh kecil yang saya lakukan kan, saya kecil kan. Jadi misalkan dari beberapa limbah, katakan misalnya dari limbah cucian ikan, limbah jeroan ikan yang banyak seperti itu yang seharusnya menjadi masalah beban lingkungan, polusi lingkungan atau apa gimana itu harapannya tidak terjadi gitu loh. Sudah bisa teratasi itu. Terkait nantinya hasil dari olahan itu menjadi suatu olahan seperti itu dan bermanfaat untuk petani, yaitu ya mungkin ya rezeki kita gitu loh. Semua lini masyarakat. Jadi begini, harapan saya dengan sedikit pengetahuan yang saya miliki sehingga bisa bermanfaat minimal untuk lingkungan sendiri lah, untuk lingkungan minimal untuk bermanfaat di keluarga yang seharusnya itu terbebani oleh limbah. Kalau bisa itu limbah itu sudah tidak ada limbah lagi. Harapan saya itu minimal untuk di keluarga sendiri sudah bisa mengatasi limbahnya. Gitu. Lebih-lebih kalau kita itu bisa menular ke tetangga, lingkungan atau apa-apa itu. Kalau misalkan semakin banyak yang melakukan pengolahan limbah, insya Allah limbah tidak akan menjadi masalah lagi. Bahkan limbah itu nanti kita akan kurang. Lah, contohnya ini kan saya termasuk kekurangan limbah ini, tidak ada ini sudah. Yang mau saya olah kan tidak ada sudah. Nah, harapannya saya pinginnya seperti itu. Jadi limbah itu terolah semuanya itu. Kontak Bintang Organik. Oh, kontak untuk yang di sini Bintang Organik ini di 085 257 794 513. Jadi segala apa saja yang dibutuhkan petani. Segala apa saja yang dibutuhkan petani, senyampang saya bisa untuk berkomunikasi dan bisa menyampaikan, insya Allah siap untuk berbagi. Siap. Baik, terima kasih. Terima kasih.